Ya pemirsa, layaknya hubungan tanpa status. Apa tuh? Rangkaian kabel semrawut yang menjuntai dengan sebagian kabelnya telah putus nampak di Jalan Sukarjo, Wiryo Pranoto, Gambir, Jakarta Pusat. Gimana Ayah? Ya? Itu dia, karena memang bahaya banget, Philip. Gak hanya cuma mengganggu para pejalan Ya. kaki, pengguna jalan, sejumlah kendaraan juga kemudian harus menopang kabel secara manual agar tidak tersangkut saat melintasi jalan tersebut seperti ini ya, kendaraan-kendaraan besar kayak gini nih. Sulit untuk melintas begitu ya karena kabel-kabel yang menjuntai juga turun ke bawah begitu. Sehingga mobil-mobil dengan kendaraan besar begitu ya dengan ukuran atau volume besar ini sulit untuk melintas. Tentu, jadi kalau kemudian sudah melambatkan kendaraannya, kemudian harus mengangkat secara manual, imbasnya apa? Imbasnya adalah macet jadi jalannya itu loh. Jadi emang ini semrawut, ruwet, dan bikin banyak masalah. Nah ini yang sebenarnya kita banyak lihat nggak cuma di satu lokasi saja, di beberapa titik di Jakarta begitu ya. Tapi memang informasinya Pemprov Jakarta ingin memperbaiki hal ini. Tapi kalau kita lihat saat ini yang paling parah salah satunya ada nih di wilayah Gambir nih ya. Betul Coba sekali. kita cek langsung yuk, Lip. Sudah ada rekan kami, ada Yunike Suwandi yang berada di sana. Selamat pagi Yunike. Hati-hati ya, jangan sampai kesetrum ya. Ya, selamat pagi Maria, Philip, dan juga pemirsa TV One. Ini kalau ngomong-ngomong soal hubungan emang sensitif begitu ya. Ini masalah lama sama juga kayak kabel semrawut ini. Rasanya masalah ini tuh masih ada sampai sekarang. Karena memang gak cuma di titik saya mengabarkan saat ini di salah satu jalan di Sukarjo Wiryo Pranoto ini, tapi ada di salah satu gang Batu Ceper 11, ini tepatnya pemirsa, di gang tempat ruko-ruko ataupun rumah-rumah ini kabel menjuntai, ini masih terlihat rendah dan bisa mengganggu pengguna jalan. Tidak hanya pengendara saja, namun juga pejalan kaki dan tentunya pemirsa, ini bisa dilihat adalah salah satu contoh kabel yang bisa dikatakan semrawut begitu ya, tapi tidak seperti hubungan saya ya, jangan sampai deh amit-amit begitu ya. Tapi ini juga tentunya masih menjadi salah satu permasalahan di sini karena bisa mengganggu dan resiko untuk membahayakan warga. Nah, terkait dengan hal itu juga pemirsa, saya akan mengajak Anda nih untuk berbincang bersama dengan salah satu warga di tempat ini untuk menanya nih kira-kira ini kabelnya apakah dari dulu sudah menumpuk banyak seperti ini atau ini menumpuknya semakin ke sini saja nih. Selamat pagi Pak Tommy. Selamat pagi. Pak Tommy, ini mengenai dengan kabel-kabel yang bisa dilihat Pak, itu kan kusut ya Pak ya, banyak. Ini emang udah dari dulu langsung sebanyak itu kabelnya menumpuk atau makin ke sini makin banyak nih Pak? Makin ke sini kayaknya semakin banyak ya. Semacam kayak apa, pertokoan ini. Itu dia masang listrik, itu dia numpang ininya di sini tuh. Oke, jadi makin banyak ya Pak? Makin banyak. Lagi pula kadang-kadang ada kendaraan truk yang nganter-nganter barang ke dalam. Iya Pak, kan kalau truk itu kan tinggi gitu ya Pak. Sedangkan ini tadi aku lihat jaraknya tuh rendah gitu. Dan itu biasanya gimana Pak? Kalau gitu truknya emang harus disanggah dulu kah? Atau pernah ada yang bahkan udah pernah nyangkut gitu Pak? Kalau mereka masuk ya, kadang-kadang dia disanggah pakai galah. Kadang juga kita ngeri ada tiang listriknya yang udah keropos. Nah, itu kan semakin banyak kabel, kalau kena angin kan bisa tumbang juga tuh. Gitu. Tapi sampai sekarang ini untungnya belum ada yang pernah kena ya Pak ya? Atau pernah ada kasus kah Pak di sini korslet kah karena nyangkut atau gimana Pak? Ya syukur alhamdulillah selama ini belum ada ya. Nah, yang kita takutin tuh kalau udah keropos, semakin banyak kabel kan semakin berat bebannya. Takutnya tumbang gitu. Nah Pak, apalagi kan akhir-akhir ini juga kan hujan, berangin juga. Itu gimana Pak kalau di sini? Ya itu saya ngerinya ya itu kalau cuma ada sambungan-sambungan dari sentral gitu kan goyang-goyang itu kan bisa koslet lama-lama. Tapi sampai sekarang belum ada petugas yang ngerapihin Pak? Belum ada. Nah kan rencananya juga kabel-kabel yang ada yang gantung ini kan mau ditanam juga Pak di tanah. Belum ada juga sampai sekarang sosialisasinya kah atau enggak warganya dikasih tahu gitu informasi-informasi tentang itu? Oh kalau untuk itu ya mungkin kepengurusan dari RW kalau yang lebih tahu ya. Sebagai warga belum pernah dengar berarti? Kalau saya belum pernah dengar. Terus kalau terakhir Pak, harapan Bapak mengenai dengan kabel-kabel yang menumpuk ini gimana Pak? Ya solusinya sih seperti saya lihat ya kayak di PIK gitu ya. Dipendem di bawah tanah gitu. Iya, biar kesannya rapi gitu, nggak
terlalu khawatir lah kita yang namanya warga ya. Gitu. Siap Pak Tommy, terima kasih banyak Pak. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Ya Maria, Philip dan juga pemirsa TV One, betul sekali seperti apa yang dikatakan oleh Pak Tommy, salah satu warga di tempat ini, bahwa tidak hanya mengganggu pengguna jalan saja, tapi itu juga mengganggu estetika atau pemandangan begitu ya. Dan juga bisa merusak infrastruktur yang ada di sini seperti tiang yang mulai keropos dan juga ataupun juga pohon-pohon. Ini salah satunya pemirsa, yang kabel yang bisa dikatakan jaraknya menjuntai ke bawah ini terlalu rendah dan beresiko untuk terkena ataupun membahayakan. Seperti tadi ada kendaraan besar seperti truk yang lewat. Dan juga kalau memang seperti kesaksian Pak Tommy tadi mengatakan bahwa banyak kabel yang semakin lama semakin menumpuk, ini bisa jika kita pikirkan begitu ya, bahwa mungkin saja bahwa kabel-kabel yang menumpuk ini adanya kabel yang baru, tapi kabel yang lama ini nggak segera untuk dibongkar. Jadi bisa jadi kabel-kabel yang menumpuk ini salah satunya ataupun diantaranya ada beberapa yang tidak aktif begitu. Tentunya kami juga berharap begitu ya, seperti Pak Tommy dan juga warga setempat ini berharap bahwa kabel ini akan segera dirapikan dan juga untuk ditanam ke tanah. Tapi jangan sampai nanti muncul masalah baru lagi nih, karena adanya penanaman ataupun pembongkaran jalan, jadi ada masalah baru yaitu macet. Jadi ini membutuhkan kerjasama antar instansi dan juga stakeholder yang terkait. Sementara itu yang dapat saya sampaikan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Yunika Suwandi untuk laporannya. Kita berharap pemerintah juga cepat menyelesaikan permasalahan kabel ini yang sebenarnya mudah ya ketimbang menyelesaikan masalahnya Maria Segaf begitu. Waduh, nah itu dia. Semoga sih akan segera dibenahi, tapi kalau perasaan hati kamu yang semerawut, agak bersabar dulu ya Yunika. Oke pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu. Tadi seru ya, kita sudah melihat bagaimana apa kabar Indonesia Pagi on location begitu bersama Yunika Suwandi. Terima kasih.